Senang berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam renungan bersama. Selamat pagi dan shalom. Mari kita siapkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1. Saya akan baca ayat 1 sampai 20 di edisi Rabu 10 November 2021. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pagi ini Engkau melayakkan kami datang di hadirat-Mu yang kudus, memungkinkan kami menyembah Engkau dan bersekutu bersama. Kami rindu membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami dan kebenaran firman Allah yang menjadi pedoman di dalam langkah hidup kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan." Maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Amin. Tema kita, menepati janji. Mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah karena situasi keadaan yang dialami saat itu.
Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh badunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya, dan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu anak itu disapinya berhenti menyusu, Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menepati janji seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya dengan mengatakan, Tuhan, anak saya cuma satu. Saya sudah tua. Siapa yang jaga saya? Tapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk tidak menepati janji. Terlebih Allah, ia tetap setia pada janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa mulia kasih dan anugerah-Mu Bapa, ketika pagi hari ini kami boleh disuguhkan kebenaran firman-Mu. Kami diberikan ajaran-ajaran yang sungguh berarti bagi kami, sehingga kami selalu terus menghidupi janji Allah, dan kami yakin janji-janji Allah itu dinyatakan. Dan setiap hal dalam perjalanan hidup ini, kami juga sebagai orang-orang yang menghidupi janji Allah boleh menyatakan kasih dan perbuatan-perbuatan Allah, dan meyakinkan tentang janji Allah untuk keluarga dan sesama kami. Perjalanan hidup kami hari ini, kami mohon tuntun kami, berkati dan lindungilah kami, sehingga kami berjalan dalam bingkai kasih Allah. Jauhkan dari gangguan-gangguan, halangan, rintangan, dan kuasa kegelapan. Berkati umat-Mu yang bekerja hari ini, beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas mereka. Engkau jauhkan dari gangguan-gangguan. Kini ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang berduka mengalami pergumulan, perkara-perkara hidup, teguhkan mereka. Bahkan yang berulang tahun, Tuhan berkati, sempurnakan syukur mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati pemimpin kami, sehingga mengarahkan kami dan boleh mengayomi kami dengan baik, bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Bapa, lindungilah kehidupan kami hari ini menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua.